Kesibukan inilah yang terjadi sekitar 500 tahun lalu. Kapal-kapal dagang dari Arab, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda datang ke Indonesia. Apa yang mereka cari? Tidak banyak yang tahu bahwa kekayaan Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC mencapai 7,9 triliun dolar Amerika. Kekayaan perusahaan Hindia Belanda yang dibangun 400 tahun lalu ini setara dengan total kekayaan beberapa perusahaan internasional yang saat ini ada. 18 perusahaan besar saat ini seperti Apple, Microsoft, Amazon, ExxonMobil, dan lain-lain tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan VOC. Bahkan kekayaan Apple hanya sekitar 11% dari kekayaan VOC. Dari manakah kekayaan VOC yang beroperasi selama 197 tahun ini? Jawabannya adalah dari hasil perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku dan Maluku Utara. Sebelum kita, orang tua kita, bahkan kakek nenek kita lahir, negeri kita adalah sumber rempah dunia. Lada, kayu manis, cengkeh, dan pala adalah komoditas yang paling dicari. Rempah-rempah ini tak hanya digunakan untuk masakan, tetapi juga untuk bahan baku parfum, pengawet jenazah, pengawet daging, dan obat-obatan. Dari Maluku, rempah-rempah ini dibawa ke India, Cina, Teluk Persia, dan masuk ke negara-negara Arab. Rempah-rempah ini akhirnya mengalir ke negara-negara Eropa seperti Portugal, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Kala itu nilai segenggam biji pala dan cengkeh setara dengan segenggam emas. Pala dipercaya bisa menyembuhkan penyakit yang mematikan, yaitu sampar dan disentri. Harga pala semakin mahal ketika dianggap mampu menangkal wabah Black Death yang melanda Eropa pada abad ke-13. Karena rempah-rempah inilah, banyak negara mengirimkan kapal-kapal penjelajahnya menuju pulau-pulau yang ada di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Maluku, dan Maluku Utara. Mereka berkompetisi mencari tumbuh-tumbuhan yang bisa membuat negara mereka kaya. Belanda dengan VOC-nya hampir menguasai rempah-rempah di Indonesia. VOC bahkan mengirim lebih dari 1 juta pelayaran ke Asia. Hasrat Belanda untuk menguasai sumber pala di dunia ini juga dibuktikan dengan Perjanjian Breda pada tahun 1667. Belanda menukar Pulau Manhattan di Amerika dengan Pulau Run di Pulau Banda kepada Inggris. Jejak sejarah kekayaan komoditas rempah-rempah kita masih ada. Hingga kini, lada yang merupakan King of Spices atau raja dari rempah-rempah masih dapat ditemui di berbagai tempat. Banten, Lampung, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan tercatat sebagai penghasil lada. Begitu juga dengan pala. Pala dari Maluku dan Maluku Utara, serta dari Pulau Siau, Sulawesi Utara, tetap dikenal sebagai pala terbaik di dunia. Saat ini tanaman pala telah menyebar ke banyak daerah di Indonesia.
Komoditas lain seperti cengkeh dan kayu manis masih menjadi unggulan. Negara kita merupakan penghasil cengkeh terbesar di dunia. Kejayaan rempah Indonesia harus kita pertahankan. Pemerintah sejatinya bisa melihat kembali potensi rempah-rempah, memberikan perhatian yang serius dan mendampingi para petani di seluruh pelosok negeri agar produktivitas dan kualitas tanaman dan buahnya maksimal. Tidak hanya itu, menjaga hubungan dagang dan harga yang baik juga sangat penting. Kita yakin rempah-rempah akan selalu diminati masyarakat global. Pemanfaatannya akan terus berkembang. Kita harus bangga karena negeri ini kaya akan rempah. Mengembalikan kejayaan rempah akan memberikan keuntungan besar bagi petani, mensejahterakan masyarakat di desa, dan mengembalikan identitas budaya bangsa. Yang tidak kalah penting, dengan memanfaatkan keragaman hayati rempah, kita mampu menghentikan laju pengerusakan hutan dan alam Indonesia, meninggalkan pengembangan ekonomi gaya lama yang mengeksploitasi alam,